Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, My History Channel. Nah, di channel ini teman-teman telah beberapa kali terjadi perubahan nama karena berbeda kepemilikan, dan sekarang insya Allah channel ini kembali menjadi milik kita. Dengan demikian maka channel ini kita lebih banyak membahas tentang perkembangan alam yang ada di Aceh. Kita ketahui bahwa saat ini Aceh sedang dilanda musibah banjir yang sungguh sangat dahsyat setelah tsunami. Beberapa kabupaten luluh lantak seperti Aceh Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten yang dampak kerusakan akibat banjir sangat luar biasa. Kemudian ada Kabupaten Aceh Utara, yang beberapa kecamatan juga terdapat dampak banjir yang sangat parah. Kabupaten Birun, Pidijaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, sampai kepada Kutacani. Bahkan kalau kita lihat sekilas, bahwa dampak daripada banjir ini lebih dahsyat daripada tsunami. Karena pada saat tsunami hanya menerjang sebahagian kota yang berdekatan dengan pinggir laut. Tetapi banjir ini menerjang hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Bayangkan, tingkat kerusakannya sungguh sangat luar biasa. Cuma hanya perbedaan saja, bahwa kalau tsunami hanya banyak merenggut korban jiwa dari masyarakat. Tapi dampak daripada banjir ini, selain daripada korban jiwa, juga ada masyarakat yang kehilangan rumah. Bahkan ada kehilangan tanah mereka puluhan hektar. Jikapun kondisi ini pulih, ada masyarakat yang sudah tidak memiliki tanah lagi tempat untuk mendirikan rumah mereka. Nah, teman-teman, di satu sisi kita melihat bahwa bencana banjir ini adalah sebagai musibah. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat akar daripada musibah ini. Tentu ada penyebabnya. Kita ketahui ada beberapa perusahaan besar yang berdiri di Aceh, yang mereka menebang hutan tanpa menanam kembali. Dan perusahaan-perusahaan ini telah beberapa kali terjadi perubahan nama. Aceh Utara misalnya. Karena kebetulan teman-teman, kita ini tinggal di salah satu wilayah pedalaman Aceh Utara. Tepatnya di kawasan Gunung Salak. Yang hari ini dampak daripada hujan yang terus-menerus, Gunung Salak menjadi salah satu daerah yang juga terkena longsor. Sehingga akses masyarakat yang ada di Bener Meriah atau Aceh Tengah tidak bisa masuk bahan pokok, termasuk makanan, kemudian bensin, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena di beberapa titik jalan mulai daripada Aceh Utara sampai ke Bener Meriah ada tanah longsor, bahkan jalan terputus. Nah, kembali kita kepada kerusakan alam yang terjadi adalah sebab utama bencana ini datang. Di kawasan Gunung Salak, yang dulunya itu sudah diambil oleh masyarakat untuk digarap menjadi lahan pertanian. Namun itu hanya sebagian kecil. Karena yang digarap oleh beberapa perusahaan besar jauh lebih besar, dan penebangan pohon jauh lebih banyak.
Ya, ada beberapa perusahaan yang dulu pernah masuk, misalnya PT API. PT API ini kemudian dia keluar. Apa yang dia tinggalkan hasil daripada dia masuk? Sejumlah pohon kayu raksasa itu diambil. Dan jenis yang diambil itu kayu-kayu kualitas terbaik. Ada kayu semaram, ada damar laut, ada merbau, dan berbagai macam kayu-kayu kualitas terbaik diambil oleh mereka. Namun mereka telah keluar pada saat konflik Aceh. Di saat mereka keluar, ada tumpukan kayu yang sudah cukup banyak ditumpuk di suatu lokasi yang tidak sempat mereka ambil. Mereka mengurus izin menebang kayu hutan dari pemerintah, sehingga mereka dengan bebas ya mengambil kayu besar-besar, ya kemudian yang menjadi imbas daripada perbuatan mereka adalah masyarakat. Dulu memang banjir tidak separah ini, tetapi masyarakat sudah merasakan bahwa suatu saat akan ada banjir yang sungguh sangat luar biasa. Karena teman-teman bayangkan, tidak hanya habitat flora atau fauna, tapi air sungai mulai menyusut. Kemudian batu-batu juga dikeruk, dipindahkan, sehingga laju air sungai sudah mulai sangat kencang. Begitu hujan turun, maka secepat kilat air mengalir ke daerah dataran rendah. Setelah hujan selesai, maka air sungai sudah langsung mengurang. Kalau dulu, setelah hujan turun, air bertahan di sungai 2-3 hari, bahkan berminggu-minggu. Dan air menurun ke dataran rendah dengan sangat lambat, karena ada batu-batu besar, ada batu besar, kemudian ada belokan-belokan yang tidak begitu cepat, airnya turun ke bawah. Sekarang dipindahkan. Bukan cuma satu perusahaan saja yang masuk. Ya, bukan, sehingga ketika PT API itu kemarin keluar, maka masuklah masyarakat kembali ke hutan untuk kembali mencoba menggarap lahan. Ternyata ada perusahaan lain yang sudah mengantongi izin. Ya, sehingga di sana ada beberapa PT, ada PT API, PT Alas Hello, kemarin juga ada masuk perusahaan Hutani Lestari, mohon maaf, yang katanya itu perusahaan Prabowo. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, selanjutnya masuklah PT RPPI, Rincung Pulps and Paper. Jadi perusahaan ini juga mengambil kayu besar-besar. Bahkan sempat terjadi konflik dengan masyarakat pemilik lahan sekitar. Sehingga pohon-pohon di hutan, kalau kita masuk di sekitar kawasan 31 ke sebelah kiri Jalan KKA, kalau kita masuk ke dalam, di sana ada pohon-pohon yang sudah diberikan label, sudah diberikan tanda. Ya, tapi perusahaan ini ya sempat membuka lahannya dan menanam beberapa jenis pohon akasia. Yang namun pohon yang mereka tanam tidak sebanding dengan jumlah pohon besar yang sudah mereka ambil. Karena pohon yang ditanam itu ratusan tahun ke depan tidak sebanding besarnya dengan pohon-pohon kualitas bagus yang sudah mereka ambil. Dan yang terakhir, masuklah perusahaan-perusahaan yang notabene mereka memindah kayu-kayu besar, membersihkan lahan,
mengurus izin land clearing sebagian, dan mereka menanam sawit. Dan mungkin ini perusahaan terakhir yang masuk. Dan sebagian besar hutan-hutan yang ada di Gunung Salak itu telah dibeli oleh perusahaan tersebut, perusahaan sawit. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau mau menelusuri, ya bisa melihat, misalnya lewat daripada Kerungtuan, di sana ada Cot Merah namanya, ada Bukit Merah kalau bahasa Indonesianya. Sudah ya terbentang luas, sudah ada sawit-sawitnya di dalam. Itu kiri kanan jalan, lahan-lahan masyarakat sudah dibeli oleh mereka. Pohonnya ditebang. Dan sawit mereka sudah penuh di dalamnya. Masyarakat merasa senang ya ketika ada yang beli lahan mereka. Tetapi ingat bahwa dampak buruk yang terjadi itu bertahun-tahun. Maka kemarin ketika terjadi banjir bandang, daerah Sawang, sampah-sampah yang dibawa oleh air adalah kayu-kayu besar. Dan kayu itu katanya, ya mungkin teman-teman bisa melihat di media, ada label. Kemudian dipotong dengan gergaji besi yang sangat rapi. Kemudian batang pohonnya besar-besar. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh rakyat kecil yang hanya punya alat sederhana untuk memotong kayu tersebut. Tapi siapa juga yang punya adalah perusahaan. Mungkin setelah banjir ini, lembaga terkait bisa melakukan advokasi, menyelidiki pihak mana yang sekarang merambah hutan secara besar-besaran yang menyebabkan kerusakan jiwa di Kabupaten Aceh Utara, di Kecamatan Sawang. Bahkan harta benda. Ada masjid, ada tanah kuburan yang hilang. Dan kemudian di belakang datanglah pohon kayu raksasa dengan tumpukan yang sangat besar. Yang konon katanya sampai sekarang masih berada di lokasi tersebut di beberapa tempat. Ya, mudah-mudahan kita juga suatu saat bisa melihat ya ke sana imbas ya efek daripada penebangan liar secara besar-besaran. Anda percaya atau tidak bahwa terjadi bencana di alam ini adalah akibat pengaruh rekayasa daripada tangan-tangan manusia. Kita tidak sanggup lagi menjaga hutan, tidak mau lagi menjaganya karena demi mengeruk manfaat atau hasil dari alam. Sementara alam butuh perhatian dan perawatan kita. Maka itulah yang kita rasakan, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bencana ini menjadi renungan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk menjaga dan merawat alam kita? Atau kita lebih banyak mengeruk hasilnya daripada ya memberikan jasa kita untuk menjaga alamnya. Di samping itu kita harus mengingat bahwa ini adalah sebuah musibah yang datangnya dari Sang Pencipta. Jadi mudah-mudahan dengan video saya pertama ini ya kita bisa sharing dan kedepannya kita akan lebih banyak ya mengupload tentang perjalanan kita sehari-hari, terutama khusus di kawasan Aceh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.